Kalau ditanya siapa yang harusnya minta maaf, ya mereka yang ada di sana yang harusnya minta maaf kepada pemimpin kita, presiden kita, pemerintah kita yang telah membuat gaduh, keonaran. Juga minta maaf kepada rakyat yang telah mempertontonkan politik yang tidak beretika dan tidak berkeadaban. Pak SBY, AHY, dan pengikutnya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Kemenkumham, kepada pemerintah, dan khususnya kepada Bapak Muldoko karena telah menebarkan fitnah, karena telah menuduh-nuduh bahwa pemerintah terlibat di dalam pengambil alihan Partai Demokrat. Ini sekali lagi tidak membuktikan sama sekali bahwa pemerintah terlibat. Ini adalah murni konflik internal Partai Demokrat, dan Bapak Muldoko juga diundang, diajak oleh kader. Jadi tuduhan yang disampaikan oleh Pak SBY, oleh AHY kepada publik adalah tuduhan yang tidak benar. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang hanya membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya pernah kami mengatakan Pak Jokowi ada namanya kedekutan dalam hal ini. Ada. Yang ada kami menulis surat kepada Pak Jokowi. Ketum menulis surat kepada Pak Jokowi. Tabayun sifatnya, menanyakan kepada Pak Jokowi apa benar kata-kata yang kita dengar dari Pak Muldoko itu yang disampaikan oleh kader-kader kami. Kan begitu. Jadi kami tidak merasa perlu minta maaf, tapi justru berterima kasih kepada Pak Jokowi, ke jajaran pemerintahan lain seperti Pak Menko Polhukam dan juga Menteri Hukum dan HAM, bahwa mereka telah menjalankan tugasnya, terutama Kementerian Hukum dan HAM, secara profesional dan objektif. Kami berikan apresiasi plus. Bahwa Andi Malarangin dan kawan-kawan itu menuding ke pemerintah ikut campur, pemerintah backup KLB dan lain-lain sebagainya. Tetapi Andi Malarangin malah membohongi bahwa tidak, malah menuju kami harus meminta maaf kepada pemerintah. Ini kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Dia yang berbuat, dia yang melakukan, mengatakan pemerintah cawe-cawe, pemerintah yang ikut campur tangan karena ada Pak Muldoko. Sekarang dia sampaikan ke kita bahwa kami yang harus minta maaf. Ini orang sebenarnya otaknya di mana ya, saya bingung juga. Karena memang dia sudah masuk ke wilayah pembohongan yang bertele-tele. Jadi tagline-nya dari Andi Malarangin dan kawan-kawan di Mas AHY ini adalah dengan berbohong kita menangkan pertarungan ini. Ya, dengan berbohong kita menangkan pertarungan ini. Karena bohong ini sudah mendarah daging bagi mereka sejak awal. Sejak Pak Presiden SBY mulai mau menjadi presiden. Mulai dari Bu Mega sampai sekarang ini masih bohong terus-menerus. Ya. Jadi seolah-olah tagline mereka dengan adanya kasus ini sampai kami harus juga ke pengadilan dan lain-lain, masih disebut saja bahwa sudah mereka lakukan dan kami yang harus meminta maaf kepada Presiden. Pasca Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa, saling serang pernyataan masih terjadi antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono dengan kubu Muldoko. Di sisi lain, kubu Muldoko menyatakan bakal meneruskan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dua kubu baik kubu Muldoko maupun kubu Agus Harimurti Yudhoyono saling mendesak agar meminta maaf terhadap Presiden Joko Widodo. Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono juga mendesak permintaan maaf dari kubu Muldoko. Gerombolan Muldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal, ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Herzaki menegaskan, kubu Muldoko sudah membuat bising ruang publik, dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Sehingga, menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Muldoko selama 2 bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Muldoko selama 2 bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan, kata dia.
Selain itu, permintaan maaf kepada Presiden Jokowi pun dinilai harus dilakukan. Sebab, Muldoko sendiri seharusnya fokus pada tugasnya membantu Presiden. Gerombolan Muldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat, ungkapnya. Herzaki pun mempertegas, kubu Agus Harimurti Yudhoyono sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam gejolak di Partai Demokrat. Partai Demokrat kubu Muldoko menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju pemilihan Gubernur Pilgub DKI Jakarta 2024. Hal itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmat, membalas pernyataan politikus Demokrat, Rahlan Nasidik, soal menawarkan Muldoko maju Pilgub DKI. DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko, justru berniat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, kata Rahmat kepada wartawan, Minggu, tanggal 4 April tahun 2021. Diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono pernah berkontestasi di Pilgub DKI 2017. Menurut Rahmat, kala itu Agus Harimurti Yudhoyono terlihat serius maju untuk menjadi DKI 1, dengan berhenti dari kariernya di militer. Kami melihat, Agus Harimurti Yudhoyono sangat serius untuk melanjutkan kariernya yang terhenti tiba-tiba di militer. Tentunya keputusan SBY yang meminta Agus Harimurti Yudhoyono berhenti dari militer dengan pangkat mayor adalah pertimbangan Agus Harimurti Yudhoyono yang akan diusung menjadi Gubernur DKI, ucapnya. Rahmat berujar, jika Agus Harimurti Yudhoyono tak menghitung akan menang, maka tidak akan mundur dari karir di militer. Namun, perlu diuji apakah elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono mampu bisa mengalahkan Gubernur petahana Anies Baswedan atau tidak. Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan, ujar Rahmat. Sementara itu, kubu Muldoko mendesak Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk meminta maaf ke Jokowi karena tuduhan Jokowi terlibat dalam KLB. Kami mengharapkan Pak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono dan pengikutnya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Kemenkumham, kepada pemerintah, dan khususnya kepada Bapak Muldoko karena telah menebarkan fitnah karena telah menuduh-nuduh bahwa pemerintah terlibat di dalam pengambilalihan Partai Demokrat, kata Muhammad Rahmat. Ia pun menekankan, kisruh yang terjadi di Partai Demokrat adalah murni masalah internal. Sehingga, hal itu mematahkan asumsi tentang keterlibatan pemerintah dalam gejolak di Partai Demokrat. Ini sekali lagi tidak membuktikan sama sekali bahwa pemerintah terlibat. Ini adalah murni konflik internal Partai Demokrat, jelas Rahmat. Bapak Muldoko juga diundang, diajak oleh kader. Jadi tuduhan yang disampaikan SBY, Agus Harimurti Yudhoyono kepada publik adalah tuduhan yang tidak benar. Itu hanya tuduhan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat kita, lanjut jubir Demokrat KLB.